Salam sadis, salam cuan, salam weekend. Tadi saya udah upload video, nggak taunya langsung ini dari YouTube peringatan apa copyright. Rupanya pas saya buat YouTube itu di belakang itu kan saya nonton ini tenis meja ya, pingpong ya, rupanya ada copyrightnya. Ya udah begitu peringatan langsung saya hapus, saya buat lagi ini video yang baru lah ya. Aduh, buat gua capek-capek aja gitu. Ya lah, kita ulang lagi lah video hari ini. Jadi ya seperti itu. Semalam ya setelah pengumuman NFP sama unemployment rate karena positif bagus hasilnya itu NFP naik, juga unemployment menurun yang artinya tercipta banyak lapangan kerja ya kan, makanya itu positif buat si Jerome Powell naikkan interest rate. Itu salah satu indikator penting buat dia kan, makanya semalam habis keluar NFP gitu langsung dolar hijau ya langsung menguat ya, market ya turun lah. Juga emas logam mulia ya drop, BTC drop, tapi kali ini dropnya yang nggak kenceng gitu, nggak sekenceng biasanya ya. Coba ditahan juga lah. Semalam sempet di 19.300-an, tapi akhirnya daily candle nutup di 19.500 ya, duduk di situ. Jadi dia coba bertahan di situ 19.500 ya. Jadi sekarang saya buat video ini market cap di 945, volume 52,5 billion, BTC dominance 39,5, Bitcoin di 19.491, Ethereum 1.330, BNB 281, XRP 52 sen, 5 XRP lawan arus ya. Jadi ya market begitulah ya, seperti yang kita lihat hari ini kemungkinan ya rada-rada sideways, kayak ingus saya rasa ya, di range 19.400 something, naik dia ke 19.600, turun lagi ya di situ-situ, naik turunnya kayak sideways-nya di situ-situ. BTC dominance agak drop, tadi pagi agak ini lumayan altcoin, tapi ini sekarang saya lihat udah pada agak merah juga, agak-agak turun juga gitu altcoin ya. Agak sulit sih sekarang ini. Jadi ada yang tanya, Om bisa ambil long atau enggak? Ya jangan dulu, ini weekend kalian tahu volumenya juga udah nggak gede ya. Kalau saya pribadi sih nunggu gitu, nunggu kepastian. Saya nunggu di weekly-nya nutupnya di berapa gitu ya, karena untuk minggu depan juga udah, minggu depan Kamis pengumuman CPI lagi, jadi kemungkinan besar mau disorong itu lebih kecil possibility-nya gitu ya. Mungkin akan sideways, ranging di situ, atau kalau misal minggu weekly-nya nutupnya di bawah 19.500 atau di bawah 19.400 itu tanda akan ke bawah lagi ya kan, kemungkinan bisa aja drop ke 18.800 something atau 18.900 gitu ya. Lebih besar kemungkinan di sana, andai kata nanti weekly-nya nutup di bawah ini. Dia coba bertahan sih, saya lihat tadi disorong balik tadi pagi itu udah ke 19.300, ekornya ke sana ya, tailnya, tapi rupanya dikasih duduk juga, akhirnya nutup candlenya di 19.500 gitu. Jadi ya kita lihat lah apakah andai kata weekly-nya nutup bisa 19.500, itu masih besar kemungkinan mau coba disorong lagi ke atas, mungkin mau dicoba retest lagi ke 20.200 sampai 20.400, di kisaran itu kemungkinan ya kan. Tapi ya
saya rasa enggak sih kalau feeling saya, perasaan. Karena kenapa? Karena minggu depan hari Kamis pengumuman CPI lagi gitu. Nggak mungkin paus mau ini, kecuali bandar mau mau sikat liquid, ya itu aja alasannya gitu ya, mau kejar liquid. Tapi juga retail nggak bodoh-bodoh sekarang ya kan. Retail juga mendingan nunggu gitu ya. Para paus ya udah pasti nunggu lihat-lihat apa hasil CPI itu, karena paling penting juga itu indikator penting acuan untuk si Jerome Powell Fed itu ya. Makanya saya rasa nggak, dan juga ini udah kemarin temen saya kasih tahu kayaknya MT Gox ngirim surat juga buat dia, kayaknya proses ini pembayaran gitu udah mulai bisa ditransfer mulai kalau nggak salah tanggal 16 katanya gitu. Tapi apa ngaruh enggak lah, kan udah dibilang bertahap gitu ya. Kalau nggak salah saya dengar juga lewat SBI itu di sini. SBI itu kerja hopengnya sama XRP itu. Bos SBI di Jepang ini ya. Ya kita lihatlah nanti bertahap. Kondisi saat ini ya, hari ini saya rasa ya akan sideways ya, ingus lah di kisaran itu ya, nggak ada yang ini. Ada yang tanya udah TP Bear ini, kalian ikuti masing-masing lah ya gitu, jangan ikut saya gitu, karena nggak enak nanti. Kalian tentukan, kalian punya keuangan kalian yang tahu money management kalian gitu ya. Oke. Jadi hari ini ya nggak gimana lah, di hari Sabtu ini, weekend ini. Aduh, saya seharusnya tadi nggak ngulang buang waktu saya lagi gara-gara itu ada siaran tenis meja, akhirnya kena copyright, harus saya hapus lagi. Aduh, buat gua banyak kerjaan aja, ya kan. Ya, kita lihatlah hari ini. Yang bisa sabar, Kongres yang XRP ya, yang serok waktu dam hari itu harga murah 35, 36 di harga itu, ataupun yang 42 aja sekarang 52, lumayan cuannya gitu. Inilah buah dari kesabaran ya kan. Nah, inti dari sadis ya itu. Kalau yang nggak sadis ya nggak bisa dapat hasil segitu ya kan. Intinya di situ kesabaran. Jadi market hari ini gua rasa akan rada boring sih, akan kayak ingus saja gitu ya. Volume juga udah mulai mengecil, biasalah kalau weekend nanti mungkin besok minggu udah mulai buang barang, lebih turun lagi gitu ya kan. Apalagi weekly biasa gitu, kita lihat lah ya. Nggak ada yang di ini hari ini, nggak ada berita apa juga yang wow gitu, nggak ada juga. Kalau yang biasa-biasa males ya bahas lah. Oh, Bitcoin udah diterima di Lugano, di mana gitu, itu gitu. Saya malas bahas, nggak terlalu ini, masa bear market gitu juga nggak ngaruh gitu ya. Yang gitu-gitu. Paling ya BNB semua udah bisa aktif balik kan ininya. Paling nanti ya kasus dia selesaikan sendiri lah, dia butuh vote juga gitu. Ya kan. Aman sih saya rasa, nggak perlu takut yang hold BNB gitu, masih posisi aman lah ya. Paling kita lihat aja minggu depan ini masih ada event yang penting ya kan, CPI, dimana nanti hasilnya sambil ya nunggulah. Kalau saya Bersnya masih hold. Ada yang tanya dari semalam, nanya udah hold atau apa, kalian masing-masing inilah ya. Karena saya nggak mau kalian ikut saya, nanti kalian nggak ini salah-salahkan lagi, karena dulu udah pernah kejadian gitu. Makanya saya nggak mau nanti saya lagi yang disalahkan gitu. Kalau kalian rasa cukup, yang di TP gitu. Kalau saya kan saya ready gitu, uang dingin saya, andai kata saya salah analisa, saya punya harapan ini, ya udah saya sabar nunggu gitu ya. Jadi begitu. Oke. Jadi lain weekend ini sedikit saya bahas pertanyaan gini, banyak sekali yang nanya dalam 2 minggu ini, saya masih nggak jawab. Gimana pandangan resesi Om, gimana ini tuh gelap
ini eh, saya rasa nggak perlu kalian takutkan. Yang penting kalian manage baik-baik gitu ya. Resesi terjadi gitu kan. Belum berarti yang berita dunia sangat ini Indonesia akan seperti mereka, nggak juga. Selama pemerintahannya, asal pemerintahnya well prepare ya, prepare yang baik gitu ya. Kalian sendiri sebagai individu, apalagi warga negara Indo ya, harus benar-benar prepare keuangan kalian lah gitu ya, lebih ngirit gitu ya. Nggak resesi nggak terlalu gimana, saya rasa ya masing-masing lah gitu ya. Kalau Anda bisa manage dengan baik-baik keuangan Anda, saya rasa paling ya agak sabar, lebih irit hidup ya kan. Kalau yang punya uang dingin, yang duitnya lumayan, ya invest kan sekarang ke tanah kayak gitu kan, untuk ya, pandangannya invest panjang gitu ya. Karena kedepannya gelap ini itu belum tentu Indonesia akan gelap. Mungkin yang negara 4 musim, karena ada musim dingin butuh energi jauh lebih banyak ya kan. Masing-masing negara beda ya kan, geografinya beda gitu ya, musimnya juga beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau kalian lihat berita terus kalian takut, nggak juga. Masing-masing negara berbeda keadaan geografinya, politiknya ya. Jadi individu lah. Memang kelemahan dari Indo yaitu sistem pemerintahan ke bawah itu belum seperti negara maju seperti Jepang yang sangat terorganisir buat kami gitu ya. Yang kami lebih nggak inilah, nggak terlalu worry gitu ya. Ya kita lihatlah, hidup ya jalanin aja, perbanyak doa, itu intinya ya kan. Intinya berdoa, minta perlindungan yang di atas ya kan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting. Itu sih ya, di hari Sabtu ini relax, hari weekend ini luangkan waktu buat keluarga. Oke? Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.